Ini ibadah yang terakhir. Sepanjang hari ini saya melayani di tempat ini bersama Pastor Nita, sama istri saya. Dan saya sendiri merasa sangat diberkati. Saya percaya ibadah yang terakhir ini Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Jadi saya yakin kita semua akan diberkati firman Tuhan malam hari ini. Yang percaya kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Firman Tuhan yang saya bagikan adalah love God with passion. Cinta Tuhan dengan segenap hati. Harusnya kayak gitu cinta Tuhan. Kita baca Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jadi Yesus dikasih pertanyaan, dia jawab juga dengan pertanyaan. Ayat 27, jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Yang jawab ini Yesus apa orang yang tanya? Orang yang tanya. Dia yang tanya, dia yang jawab. Dia sudah tahu jawaban dari pertanyaan yang dia tanyakan sendiri. Ya. Nah, mari kita lihat ayat 26. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar." Jadi ternyata orang yang nanya ini, Yesus ngomong kamu jawabnya benar. Jadi dia sudah tanya kan, dia sudah ngerti jawabannya. Nah, tapi ternyata ngerti saja jawabannya nggak cukup. Ada satu yang Yesus tambahkan setelah itu yang akan membuat perbedaannya. Kalimat terakhir, mari kita perhatikan. Yesus ngomong begini, "Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Perbuatlah demikian. Jadi yang kamu sudah tahu, kamu perbuat. Kamu kerjakan. Kamu lakukan bukan cuma teori, tapi kerjakan itu. Begitu kamu tambah perbuatan, Yesus ngomong, maka kamu akan hidup. Jadi tahu firman saja nggak cukup, tapi jadi pelaku firman itu yang menjamin kehidupan akan mengalir. Tahu tentang mengasihi saja nggak cukup. Ahli Taurat itu juga tahu, tetapi kehidupan belum mengalir. Kenapa? Karena hanya tahu tentang kasih, tidak mempraktekkan kasih, tidak melakukan kasih, tidak mengerjakan kasih, kosong. Nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya. Kalau orang cuma mengeklaim mengasihi saudara, tapi cuma klaim saja, tanpa ada wujud nyata dari kasih, buat Anda mungkin artinya juga sia-sia, nggak ada apa-apanya. Jadi buat Tuhan ngomong perbuatlah demikian, maka kamu akan hidup. Itu sebabnya kalau kita cinta Tuhan, siapa di sini cinta Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Kita semua cinta Tuhan. Kita perlu tambahkan, Yesus ngomong perbuatlah itu. Cintamu itu kerjakan, cintamu itu lakukan, cintamu itu buktikan, cintamu itu manifestasikan, maka kamu akan hidup. Berapa banyak orang yang ngomong cinta Tuhan, tapi giliran melayani Tuhan kita silent. Berapa banyak orang yang ngomong, yang nyanyi cinta Tuhan, merasa cinta Tuhan, ketika giliran berani korban buat Tuhan, kita no response. Jadi cinta Tuhannya di perasaan, cinta Tuhannya di nyanyian. Tapi bagaimana dengan action nyata dari cinta itu? Hari ini saya ingin ajak saudara back to basic. Saya ingin ajak kita kembali ke dasar. Yang namanya love God with passion, itu yang paling basic. Dan mari kita pastikan kita bukan cuma tahu harusnya kita mengasihi Tuhan, tetapi sungguh-sungguh kita komit.
Di dalam hidup kita apapun boleh terjadi. Tapi Yesus tetap yang terutama, Yesus tetap yang pertama, Yesus tetap segalanya. Sekali kita mengiring Yesus sampai akhir hidup kita, sampai nafas terakhir kita, milik Yesus. Amin. Itu basic yang paling penting, yang paling utama. Kita baca Ulangan 6 ayat yang 10 sampai ayat yang ke-12. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya. Pada waktu itu Tuhan janji sama bangsa Israel membawa mereka masuk ke negeri Kanaan. Jadi ini janji Tuhan, Tuhan ngomong gini, kalau nanti kamu sudah menerima penggenapan janjiku dalam hidupmu, itu buat kita semua. Ayat ini bicara terjemahannya buat saudara dan saya, apabila janji Tuhan sudah tergenapi. Siapa di sini yang mau mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup saudara? Boleh lambaikan tangan. Siapa yang mau janji kesembuhan terjadi, janji keselamatan, janji kemenangan, janji kemuliaan. Semua yang dicatat dalam Alkitab terjadi dalam hidup saudara. Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Tuhan ngomong, nanti kalau itu terjadi. Oke, jadi apabila nanti terjadi berarti dia sudah ngalami belum? Belum, karena ini ngomongnya nanti. Artinya ayat ini bicara baik buat kita yang sudah ngalami maupun buat kita yang belum mengalami. Mari kita buka hati kita karena ada message di sini. Ada pesan di sini. Dan saya tahu malam hari ini ibadah ini sangat spesial. Di malam hari ini akan banyak orang nanti sebelum keluar dari tempat ini. Tuhan sudah lakukan yang sangat spesial dalam hidup saudara. Saya tahu pasti, karena itu Anda perhatikan. Nah, sudah lihat dulu ayat berikutnya ini. Ya, apa yang Tuhan janjikan mau Tuhan berikan kepada bangsa Israel waktu itu. Kita lanjutkan pembacaan kita. Kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi barang, berbagai-bagai barang yang baik. Yang tidak kau isi. Itu mau dikasih semua sama mereka. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Kenyang dengan semua berkat-berkat yang luar biasa. Sudah tahu enggak? Saya tahu dalam hati saya. Di atas kita ini sekarang. Sedang ada awan anugerah Tuhan. Yang itu very thick. Tebal sekali. Dan saya tahu akan ada orang-orang di tempat ini. Hari ini Anda akan dihujani dengan blessing itu. Anda yang mau angkat dua tangan saudara saat ini di dalam nama Yesus. Anugerah dan favor dari Tuhan tercurah mulai hari ini sementara dunia lagi kekeringan, sementara dunia lagi ngalami kelaparan. Tapi buat saudara yang namanya favor Tuhan, saya deklarasikan berkelimpahan. Terima itu di dalam nama Yesus. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Mulai hari ini kelimpahan terjadi. Mulai hari ini kelimpahan terjadi. Dan saya nubuatkan akan ada orang-orang di tempat ini sebelum 2021 berakhir, Anda sudah akan bersaksi. Anda sudah akan bersaksi karena Tuhan akan melakukan mujizat besar, kemenangan besar yang belum terpikirkan saat ini. Jadi, katakan amin. Sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah. Haleluya. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-12. Ya. Apa pesan yang Tuhan mau sampaikan ini? Maka berhati-hatilah. Berarti ini warning ya. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan.
Jadi sudah dikasih peringatan dulu, nanti kalau janji Tuhan tergenapi, kamu diangkat, kamu diberkati, kamu dipermuliakan seperti itu, jangan lupa Tuhan. Hukum yang terutama tadi, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau sudah diangkat Tuhan, tetap cinta Tuhan. Saya berdoa setiap jemaat yang ada di tempat ini, tambah diberkati, tambah cinta Tuhan. Mulai hari ini cintamu sama Yesus gak pudar, gak longgar, gak kendur. Makin hari makin dalam, makin hari makin sungguh, makin hari makin cinta Yesus. Amin. Karena ini akan jadi penentuan di mata Tuhan. Masih ingat kisah tentang Salomo? Tadinya Salomo adalah salah satu dari begitu banyak anak Raja Daud, dan dia benar-benar anak yang biasa-biasa. Nothing very special. Gak ada yang terlalu istimewa dari Salomo. Tapi ada satu yang dia punya lebih daripada anak-anak yang lain. Alkitab mencatat begini. And Solomon loves the Lord. Salomo cinta Tuhan. Tuhan ngelihat hati yang kayak gitu. Dan karena Tuhan ngelihat hati yang kayak gitu, Tuhan pilih dia. Tuhan angkat dia. Tuhan promosikan, Tuhan jadikan dia raja. Dan Tuhan berkati dia berlimpah-limpah. Malam hari ini saya tahu Tuhan sedang menilik hati kita masing-masing. Dan doa saya yang dia temukan adalah hati yang cinta Tuhan. Bukan cuma cinta Tuhan, tapi cinta Tuhan. Love God with passion. Itu yang Tuhan lihat dalam hati Salomo. Karena itu Tuhan angkat dia. Sayangnya setelah diangkat, diberkati, Salomo dapat kota-kota yang tidak dia bangun, rumah-rumah yang tidak dia dirikan, kebun anggur, kebun zaitun yang tidak dia tanami, sumur-sumur yang tidak dia gali. Dia dapat semuanya, dia lupa warningnya. Karena warningnya disuruh hati-hati, dia enggak hati-hati. Setelah diangkat tinggi, Salomo lupa Tuhan. Enggak lupa sepenuhnya sih. Hanya sekarang dia berubah. Tadinya Salomo mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Sekarang masih mengasihi Tuhan. Sekarang masih cinta Tuhan. Sekarang masih menyembah Tuhan. Tapi setelah itu dia juga menyembah Baal, menyembah berhala, menyembah dewa-dewa yang lain. Jadi ya Tuhannya yang lain. Tadinya 100% Tuhan, sekarang masih Tuhan tapi yang lain juga. Tadinya cinta Tuhan dengan segenap hati. Sekarang mungkin mengasihi Tuhan separuh. Sepertiga. Mungkin 1/10, gak tahu tinggal berapa. Tersisa. Tapi masih cinta Tuhan, masih berdoa, masih ikut Tuhan. Dan Tuhan kasih warning, Salomo hati-hati. Masih di warning, masih diingetin terus. Tapi Salomo nggak mau dengar. No response buat Tuhan, no response. Dikotbahin kayak gini, didengerin kayak gini, no response. Dan Tuhan kasih kesempatan. Tapi sampai di titik tertentu, Anda lihat, sampai di titik tertentu selesai. Salomo kehilangan perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan cabut itu. Saya berdoa dalam hidup saudara tidak pernah engkau kehilangan perkenanan Tuhan. Makin hari perkenanan Tuhan makin ada dalam hidup saudara. Anugerah Tuhan makin berlimpah dalam hidup saudara. Karena itu kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Karena jelas ada bedanya antara segenap dan tidak segenap. Saya ajak saudara baca kisah berikutnya. Kalau tadi Salomo, sekarang kita baca kisah Raja Yehu. 2 Raja-Raja 10 ayat 30 sampai 32. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu. Oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku. Jadi ternyata semua yang dilakukan oleh Yehu Tuhan ingat.
Tuhan catat. Tolong dengarkan baik-baik. Semua terkecil sekalipun yang engkau lakukan buat Tuhan tidak sia-sia. Tuhan ingat, Tuhan catat. Yehu melakukan yang benar, Tuhan tulis. Yehu melakukan tepat. Tadi Tuhan ngomong, engkau melakukan tepat seperti yang dikehendaki hatiku. Dicatat. Yehu love God with passion. Yehu cinta Tuhan dengan segenap. Dan Tuhan lihat itu. Mari kita perhatikan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Yehu. Karena Yehu cinta Tuhan dengan segenap hati. Perhatikan. Maka, ini keputusan dari surga. Anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat. Amazing. Orang lain berdoa hanya untuk dirinya sendiri saja selama hidupnya aja kadang-kadang masih kurang-kurang. Tapi Yehu karena dia love God with passion. Dia cinta Tuhan dengan segenap hatinya. Tuhan langsung buat keputusan. Kamu sampai keturunan keempat dijamin. Kerajaannya dikokohkan, tahtanya dikokohkan sampai keturunan keempat. Kenapa? Cinta Tuhan dengan segenap hatinya. Saya berdoa mulai saat ini berkat yang Tuhan kasih sama saudara. Enggak hanya untuk Anda saja. Tapi berkat itu saking banyaknya, saking melimpahnya. Itu berkat akan bisa diteruskan sampai keturunan kedua, ketiga, keempat. Lebih dari itu tidak terbatas. Tuhan curahkan dalam hidup saudara. Amin. Saya berdoa bahkan lebih dari yang Tuhan kerjakan. Untuk Yehu Tuhan kerjakan dalam keluarga saudara. Kuncinya apa? Cinta Tuhan dengan segenap hatimu. Yes. It pays to love the Lord. It pays to serve the Lord. Banyak orang ngomong, aku melayani Tuhan buat apa? Aku gak dibayar. Biar pendeta aja, biar full timer gereja aja. No. Anda gak ngomong gitu sama Tuhan. Waktu saudara ngelakuin buat Tuhan, Tuhan ingat itu. Satu keputusan Tuhan dibuat untuk hidupmu dan keluargamu. Itu lebih dari semua yang kau lakukan buat Tuhan. Jadi hari ini ambil keputusan. Cinta Tuhan dengan segenap hatimu. Masalahnya sama Yehu ini, setelah Tuhan memberkati dia kayak gitu, sayangnya dia nggak setia. Kita lanjutkan ayat 31 dan 32. Tetapi Yehu tidak tetap. Nah ini masalahnya nih. Ini persoalan, tidak tetap. Hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya. Tidak tetap, bukan meninggalkan Tuhan sepenuhnya, cuma tidak tetap. Saya berdoa jemaat keluarga Allah, saudara semua yang ada pada saat ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, Anda tetap cinta Tuhan dengan segenap hati saudara. Kalau dulu saudara awam melayani Tuhan sungguh-sungguh. Sampai hari ini apapun boleh terjadi. Tapi kita melayani Tuhan tetap gigih, tetap kokoh, tetap sungguh-sungguh. Itu namanya mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau dulu saudara pertama jamaah Tuhan kasih mula-mula Anda on fire, menyala-nyala. Saya berdoa sekarang api saudara lebih besar. Kobaran itu nyalanya tambah dahsyat. Itu namanya tetap. Jangan sampai kita seperti Yehu. Catatan di bukunya Tuhan tentang kita. Jangan sampai seperti Yehu. Tetapi kamu tidak tetap. Waduh sayang. Saya berdoa kita tetap cinta Tuhan. Bahkan makin hari makin dalam cintamu sama Tuhan. Kenapa? Karena perhatikan ya saudara. Yehu tidak tetap. Saya
ajak kita perhatikan sekali lagi. Apa yang dialami Yehu ini menarik. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. 32. Pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting daerah Israel sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel. Jadi karena Yehu tidak tetap, tiba-tiba ada perubahan dalam keputusannya Tuhan. Awalnya dia sudah mau mengokohkan Yehu sampai keturunan keempat. Tapi karena dia tidak tetap mengasihi Tuhannya dengan segenap hati, tiba-tiba daerahnya mulai digunting. Enggak semuanya langsung dipangkas habis. Tuhan itu ngasih waktu, ngasih kesempatan. Sedikit-sedikit mulai digunting. Saya berdoa tidak ada satupun berkatmu yang digunting. Tidak ada satupun wilayahmu yang digunting. Saya berdoa semua yang sudah direncanakan Tuhan untuk hidupmu 100% tergenapi. Terima itu dalam nama Yesus. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Karena itu belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saya sendiri menjadikan Salomo dan Yehu ini jadi satu evaluasi buat saya. Ketika saya memulai gereja kita ini sekian tahun yang lalu, jumlah kita sedikit. Jumlah kita dimulai nggak seberapa. Kita cuma satu kelompok sel, beberapa mahasiswa. Saya masih ingat waktu itu di daerah Babarsari sana. Saya nggak punya pengalaman, saya nggak pernah mimpin ibadah, nggak tahu mimpin doa berkat aja nggak ngerti. Jadi nggak ngerti. Tapi kalau ada satu yang saya punya pada waktu itu, saya punya hati yang cinta Tuhan. Saya mau kalau buat Tuhan apapun I'll do anything for the Lord. Saya lakukan semuanya buat Tuhan. Saya masih ingat pada waktu itu bahkan semua salary yang saya terima, saya pakai secukupnya. Selebihnya saya semua kembalikan untuk Tuhan. Itu sekitar jalan 5-7 tahun pertama. Saya lupa persisnya karena saya nggak banyak kepikiran. Sudah pokok waktu itu untuk Tuhan semuanya. Dan karena Tuhan ngelihat hati yang cinta Tuhan seperti itu. Kita nggak ada apa-apanya, kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan sanggup bekerja di tengah-tengah kita. Dan Tuhan terus bawa kita ngalami terobosan, kemajuan, kemenangan. Sampai hari ini gereja kita bukan hanya di Jogja, di berbagai kota, di Jakarta kita ngalami terobosan-terobosan besar. Di masa pandemi ini pun kita terus ngalami lompatan-lompatan baru. Ini nggak masuk akal. Jadi saya sadar sepenuhnya karena Tuhan. Tapi waktu-waktu ini Tuhan mulai bicara lagi di hati saya. Untuk saya memeriksa hati saya, apakah hati yang kayak dulu masih ada atau sudah berubah. Kalau dulu berani habis-habisan buat Tuhan, cuma dulu atau sekarang masih? Ada bedanya dulu sama sekarang. Dulu saya belum punya apa-apa. Kalau untuk suruh habis-habisan ya sudah, langsung habis-habisan. Karena nggak ada apa-apanya juga. Tapi setelah orang diberkati oleh Tuhan, punya banyak Tuhan kasih, untuk habis-habisan itu banyak yang mesti dihabisin. Dan itu teganya hati lain. Dan di situ Tuhan sedang melihat, menilai hati saya. Apakah saya masih berani habis-habisan dengan segenap hati. Atau sekarang berani habis-habisan separuh hati. Dan saya berdoa Tuhan terus jaga hati saya. Saya berdoa Tuhan jaga hati saudara. Saya berdoa cinta mula-mulamu tidak pernah pudar. Mulai hari ini cintamu sama Yesus tambah berkobar, tambah menyala. Ketika engkau pertama kali menyembah Tuhan sampai dengan segenap hati. Sampai hari ini penyembahmu sama Tuhan selalu yang terbaik. Kalau dulu ibadahmu dengan kesungguhan. Sampai hari ini saya berdoa. Ibadah saudara lebih
lebih sungguh sama Tuhan. Kenapa? Karena segenap hati dan tidak segenap hati, it does make difference. Yes, itu pasti jauh beda. Kita baca bedanya. 1 Raja-Raja 8 ayat 23. Lalu berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Tolong perhatikan kalimat berikutnya karena ini penting. Engkau yang memelihara perjanjian. Banyak orang baca ini langsung skip, lewat, gak ngerti. Tapi Anda harus tahu, Tuhan itu Allah yang memelihara perjanjian. Covenant. Maksudnya gimana? Tahu nggak saudara, Alkitab kita itu kitab perjanjian. Makanya dibagi dua, perjanjian lama. Terus apa? Perjanjian baru. Karena it's all about covenant. Semuanya tentang perjanjian. Dan di dalam semua perjanjian itu, ini kan perjanjian antara Allah dan manusia. Anda boleh baca kitab Kejadian, perjanjian antara Allah sama Adam, Allah sama Nuh, Allah sama Abraham, Allah sama Daud. Jadi Alkitab itu kisah tentang dealnya, perjanjiannya Tuhan sama manusia. Oke. Dan di dalam semua perjanjian, dua pihak ini ada hak dan kewajiban. Dari pihak Tuhan ada hak dan kewajiban, dari pihak kita ada hak dan kewajiban. Dan Tuhan ngomong begini, aku akan memelihara perjanjianku. Jadi semua yang Tuhan janjikan sama saudara di dalam kitab perjanjian yang Anda baca, Tuhan ngomong aku yang jamin. Banyak orang Kristen gak ngalami penggenapan janji Tuhan. Kenapa? Padahal Tuhan jamin. Semua janji Tuhan kayak tadi yang kita baca. Rumah yang tidak engkau bangun, sumur-sumur yang tidak engkau gali, kebun anggur yang tidak engkau tanami. Semua dikasih. Banyak orang ngomong, kok saya nggak ngalami apa-apa. Padahal Tuhan orang ngomong aku yang menjamin. Nah mari kita lihat. Siapa yang Tuhan kasih semuanya itu. Lanjutkan pembacaan kita. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia. Jadi Tuhan itu mengasihi dan Tuhan setia terhadap janjinya sama kita. Kepada hamba-hambamu yang apa? Yang apa? Yang apa? Yang dengan apa? Separuh? Sepertiga? Seperempat. Yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Jadi kalau saudara dengan segenap hati hidup buat Yesus. Yesus ngomong, aku jamin semua perjanjianku itu jadi dalam hidupmu. Cuma berani gak kita ini benar-benar ngikut Yesus tuh nggak cuma lip service, cuma diomongan mulut aja. Giliran kita yang ngelakuin suruh taat, suruh ini itu, kita silent, kita cuma diem, no response. Tuhan ngomong perbuatlah demikian, maka kamu akan hidup. Jadi kalau kita ngikutnya Tuhan dengan segenap hati, Dia akan pastikan perjanjiannya itu teguh, jadi dalam hidup kita. Jadikan Tuhan center hidup saudara. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan, itu namanya segenap. Entah saudara kerja, entah saudara beribadah, berkeluarga, apapun Tuhan ngomong, apapun yang kamu lakukan, lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Kemuliaan Allah. Kadang-kadang kita kalau mau ngambil keputusan ngelakuin sesuatu adalah nimbang untung ruginya buat kita. Ya, kalau saya keputusan ini, untungnya saya apa, ruginya apa? Kalau saya ngambil jalan yang ini, boleh enggak ya? Boleh enggak ya? Saya oke enggak ya? Oke enggak ya? Kadang-kadang kita mikir dari sisi kita oke enggak ya? Kita untung enggak ya? Kita enak enggak ya? Kita aman enggak ya? Tapi firman Tuhan memberikan panduan. Semua yang kau lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau ngambil keputusan bukan cuma tanya, untung enggak ya? Ini enak enggak ya? Ini bagus enggak ya buat saya? Tanya juga lebih dari itu. Ini memuliakan Tuhan enggak? Ini menyenangkan hati Tuhan enggak? Saudara ngambil keputusan ibadah atau tidak ibadah, tanyanya bukan cuma kita dapat apa enggak dapat apa, kita aman apa tidak. Bukan cuma itu. Tanyanya kalau ibadah memuliakan Tuhan enggak? Kalau enggak ibadah memuliakan Tuhan enggak? Semua keputusan sampai Rasul Paulus ngomong aku makan, aku minum untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Allah. Dia cintanya sama Tuhan dengan segenap hati. Kita baca Roma 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saya tanya sama saudara, ada enggak yang sanggup memisahkan saudara dari kasih Kristus? Membuat saudara berhenti ikut Yesus. Berhenti melayani Tuhan, berhenti cinta Tuhan dengan segenap hati. Ada enggak? Kalau seumpama diiming-imingi yang mulu-mulu bagus-bagus, ninggalin Yesus mau enggak? Atau kalau ngalami yang jelek-jelek sampai parah banget, ninggalin Yesus apa tidak? Karena ayat ini ngomong, ya, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Lanjutkan. Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. List ayat itu bisa ditambah lagi nih. Apa yang bisa memisahkan dari kasih Allah? Apa krisis, pandemi, resesi, masalah keluarga. Bisa nggak semuanya itu memisahkan Anda dari kasih Allah? Tapi buat Rasul Paulus, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Saya berdoa itu juga buat saudara, apapun boleh terjadi, bumi gonjang ganjing kayak gimana pun, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kita selamanya tetap mengiring Yesus. Apapun yang terjadi, Yesus tetap nomor 1 dalam hidup kita. Masih ingat gak Daniel? Daniel itu dicatat dalam Alkitab. 3 kali sehari dia berdoa. Di atas rumahnya, jendelanya dibuka menghadap Yerusalem, dia doa. Jadi dia cinta Tuhan. Suatu hari cintanya sama Tuhan diuji. Tiba-tiba muncul larangan dari raja. Gak boleh doa sama Tuhan manapun, Allah manapun, gak boleh doa. Yang boleh hanya doa sama raja. Dan ancamannya, kalau berani dilanggar perintah itu, mati. Dilempar ke gua singa. Terus Alkitab mencatat begini. Begitu Daniel mendengar larangan itu, dia masuk ke rumahnya, dia naik ke tempat dia berdoa biasanya. Dia buka jendelanya lebar-lebar.
Dan seperti yang biasa dia lakukan, dia berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara gimana? Kalau muncul larangan gak boleh doa sama Tuhan, kita gimana? Larangannya disertai ancaman, seperti Daniel. Gimana? Orang zaman sekarang, kalau hidup di zaman itu, orang Kristen zaman sekarang mungkin akan ngomong sama Daniel, cinta Tuhan ya cinta Tuhan, tapi gak usah sampai kayak gitu. Kita harus berhikmat. Kamu kalau doa gak usah sampai dibuka jendelanya gitu. Ditutup aja, nanti gak ada orang lain yang tahu. Jadi yang dilakukan Daniel itu gak berhikmat, bodoh itu, nekat itu namanya. Tapi begini, yang bodoh dari Allah dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan yang bijaksana menurut dunia. Justru Daniel ngelakuin itu, benar dia ngalami tantangan. Tapi setelah itu Tuhan bela dia, Tuhan jaga dia, Tuhan selamatkan dia, Tuhan angkat dia, Tuhan permuliakan, Tuhan berkati dia. Kenapa? Karena Daniel love God with passion. Larangan raja pun tidak menghentikan dia berdoa dengan segenap hati. Makanya saya salut banget sama saudara. Hari ini Anda beribadah on-site. Salut sama saudara. Karena yang Anda lakukan ini menurut banyak orang di luar sana Anda tidak berhikmat. Terlalu nekat. Tapi walaupun begitu, Anda tidak ada pandemi, resesi, krisis yang menghentikan saudara tetap mengutamakan Tuhan, tetap beribadah, tetap menyembah Tuhan dengan segenap hati saudara. Saya mau ngomong begini, seperti Tuhan jaga Daniel, Tuhan jaga hidup saudara. Tuhan bela hidup saudara. Tuhan lindungi hidup saudara. Dan Tuhan permuliakan Anda. Sudah lihat, baik di Jogja, di Jakarta, karena saya kan di Jogja sudah lama sekali, tapi sekarang saya ditugaskan untuk banyak membangun gereja kita di Jakarta. Di dua kota ini saya paling banyak terlibat. Boleh dikatakan mungkin selama pandemi 1,5 tahun ini gereja kita satu-satunya baik di Jogja maupun di Jakarta yang secara konsisten terus menerus gak peduli, gak ngelihat COVID naik tidak naik. Jalan terus. Saya sampai kalau sama teman-teman sesama rekan pendeta, rekan hamba Tuhan, mereka ngomong sama saya, Jonathan tuh buka sendiri tuh gereja tuh. Coba ngomong dulu. Saya ngomong sama mereka, gini ya. Gereja kita itu baik di Jogja, di Solo, di Jakarta, dimanapun. Kita itu sudah buka 1,5 tahun ibadah onsite. Kalau seperti yang kalian khawatirkan bahwa kalau ibadah di ruang tertutup nanti terus kemudian terjadi penularan. Gini loh, setiap minggu saya khotbah 5 kali, tiap minggu di ruang tertutup. Harusnya kalau ada orang yang pertama ketularan dulu, harusnya saya. Tapi sudah lihat 1,5 tahun nih Tuhan membuktikan dirinya sendiri lebih kuat dari pandemi, lebih powerful dari COVID-19, apapun namanya virus, sakit penyakit, perlindungan Tuhan sempurna. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan jaga kita dengan sempurna. Makanya saya bisa melihat di masa ini saya sejujurnya sedih saudaraku. Karena kekristenan itu di Indonesia mungkin mengalami kemunduran 10-20 tahun. Dengan kondisi yang seperti ini. Tapi di sisi yang lain, gereja kita di masa ini mengalami terobosan-terobosan yang jauh lebih dahsyat lagi. Semua proyek-proyek pembangunan kita di berbagai kota terus dijalankan, terus diresmikan. Kemajuan demi kemajuan terus jadi. Seperti Daniel dibela, dijagai Tuhan, disertai Tuhan. Tuhan menyertai kita.
Tuhan ngelihat hati. Saya berdoa ketika Tuhan ngelihat hati saudara, yang dia temukan adalah hati yang cinta Tuhan dengan segenap hati. Dan tidak ada apapun yang bisa memisahkan Anda dari kasih Tuhan. Tidak masalah keuangan, tidak masalah keluarga, tidak pandemi, tidak aniaya, tidak apapun. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Masih ingat jemaat mula-mula? Zaman itu jemaat mula-mula kalau ketahuan jadi Kristen, ketahuan beribadah, mereka ditangkap, mereka dipenjara, mereka disiksa. Mereka dibakar hidup-hidup. Mereka diumpankan ke singa. Saya yakin orang Kristen zaman sekarang kalau hidup di zaman itu akan ngomong ke rasul-rasul, ngomong ke jemaat mula-mula, kalian berhikmat dulu dong. Cinta Tuhan ya cinta Tuhan, tapi gak usah sampai kayak gitu, itu kenekatan lah. Sudah diredam dulu. Tapi sudah tahu nggak, ketika aniaya yang hebat itu datang ke jemaat mula-mula, Alkitab mencatat begini, maka mereka menjelajah seluruh negeri untuk memberitakan Injil. Yang namanya orang memberitakan Injil itu sama dengan deklarasi aku ini pengikut Kristus. Benar apa tidak? Resikonya besar sekali. Tapi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Oh, saya berdoa mulai hari ini cintamu sama Tuhan. Tuhan yang lihat yang ini, orang-orang yang ada di tempat ini, jemaat keluarga Allah adalah orang-orang yang cintanya sama Tuhan tidak terhentikan, tidak bisa dipisahkan apapun yang terjadi. Tetap cinta Yesus. Selamanya cinta Yesus. Semua musim hidup kita tetap Yesus, hanya Yesus segalanya dalam hidup kita. Siapa mau cinta Yesus seperti itu? Mari angkat tangan saudara, mari bangkit berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, sekarang jemaat sendiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini keputusan kami Tuhan. Selamanya. Mau badai, krisis, pandemi, aniaya, resesi, ku tetap cinta Yesus selama. Angkat kedua tanganmu, mari katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ayo cinta Yesus, cinta Tuhan, cinta Tuhan. Karena itu membuat perbedaan yang besar. Yehu, dia ikut Tuhan dengan segenap hati. Dan Tuhan hitung semuanya. Tuhan ngomong, Yehu, sampai keturunan keempat kerajaanmu kokoh. Tapi ternyata ketika dia tidak tetap, cintanya sama Tuhan tidak tetap, Alkitab mencatat Tuhan mulai menggunting. Jadi pelan-pelan, sedikit-sedikit mulai menggunting daerahnya, wilayahnya. Ayo ambil keputusan, tetap cinta Yesus. Apapun boleh terjadi. Mau kelimpahan, tetap cinta Yesus. Mau kelaparan, tetap
tetap cinta Yesus. Mau keadaan oke, baik-baik semua, cinta Yesus. Mau banyak tantangan dan rintangan, cinta Yesus. Dan perjalanan saudara sama Yesus dimulai dengan kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi buat saudara, mari buka hati dan terima Dia jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka perjalananmu sama Yesus akan dimulai. Perjanjian itu akan dimulai. Yang mau mari kita angkat dua tangan kita. Ikuti doa ini. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku buka hatiku. Aku buka hatiku. Masuklah dalam hidupku. Masuklah dalam hidupku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan jiwaku. Selamatkan jiwaku. Mulai hari ini, hidupku milik Yesus. Hidupku milik Yesus. Dan aku mau hidup bagi Yesus. Dan aku mau hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Sekarang siapa yang mau komit untuk cinta Yesus? Apapun yang terjadi sampai selamanya tetap cinta Yesus. Anda yang mau cintanya sama Yesus dengan segenap hati, angkat dua tangan saudara, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Aku komit. Aku komit. Cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Selamanya. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Tetap cinta Tuhan. Mari semuanya berdoa. Berdoa. Tetap cinta Tuhan. Di segala musim kehidupan. Tetap cinta Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Allah. Mau dipromosikan, di PHK, tetap cinta Yesus. Mau dapat jawaban doa, belum melihat jawaban doa, tetap cinta Yesus. Mau dapat mujizat, disuruh masih menanti mujizat, tetap cinta Yesus. Apapun yang terjadi Tuhan, aku mau cinta Tuhan. Cinta Yesus. Selamanya cinta Yesus. Seumur hidupku cinta Yesus. Cinta Yesus. Oh, pakai tanganku, pakai kakiku untuk melayani Tuhan. Untuk hidup bagi Tuhan. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari bersama-sama angkat dua tangan saudara, katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan yang terakhir, yang terbaik. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Siapa yang merasakan kasih Tuhan melimpah di tengah-tengah kita? Ayo buat Tuhan Yesus kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Wow, amazing. Buat Anda yang butuh dukungan doa, kirimkan permohonan doa saudara di JSM, Jonathan Setiawan Ministries.
di Instagram, di Facebook, di TikTok, di YouTube. Di situ saya juga buat berbagai konten. Ada Q&A, tanya jawab. Anda boleh juga kirimkan pertanyaan. Ada juga tentang leadership. Ada juga tentang pembacaan Alkitab audio. Ya, jadi saran saya, kadang-kadang kalau saat teduh saya sendiri pun mendengarkan sengaja Alkitab audio dibacakan ya. Terus saya ikuti, dia ngomong ayat, saya ikut memperkatakan ayat itu. Atau ayat itu dibacakan dan saya mengaminkan, amin. Aku terima jadi dalam hidup. Terus saya pakai untuk doa, saya pakai untuk doa. Seringkali saya saat teduh seperti itu dan itu bisa lama sekali. Bahkan kadang-kadang kalau mau tidur juga kayak gitu. Bacain Alkitab. Terus tidur. Dan tidur dengan terlebih dahulu diisi firman. Alkitab ngomong gini, saat tidur pun engkau diberkati Tuhan. Amin. Jangan terbalik ya, nonton film horor. Setelah itu tidur. Waduh. Berkatnya dari siapa itu nanti? Ya, mimpi apa itu nanti? Mulai hari ini saya berdoa tidur saudara nyenyak. Amin. Tidur saudara penuh anugerah Tuhan. Amin. Karena itu isi diri saudara dengan firman Tuhan. Ya, ada banyak konten yang ada di sana, Anda bisa ikuti dan ayo kita bangun kehidupan kekristenan kita dengan benar. Tambah hari, tambah cinta Tuhan. Amin. Yang diberkati hari ini, sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari angkat dua tangan saudara dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Amin. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan, amin.